Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi, menceritakan pengalaman saya menggunakan power tools yang saya miliki. Baik, sebelum teman-teman menonton, saya kasih tahu dulu nih di awal bahwasanya ini konten hanya sekedar membicarakan pengalaman saya menggunakan power tools ya. Tidak ada pengetesan apapun di sini, tidak ada teori, tidak ada praktek menggunakan power tools di sini. Jadi kalau teman-teman yang ingin melihat saya menggunakan power tools, praktek menggunakannya bagaimana, ini tidak ada ya. Jadi kalau tidak berkenan melihat saya hanya sekedar ngomong-ngomong atau bercakap-cakap, silakan di skip aja, nggak masalah ya. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan. Kali ini saya akan membahas ini ya. Jadi bor ini telah saya gunakan sekitar 8 bulan terakhir. Saya menggunakan bor ini dalam pekerjaan proyek-proyek woodworking saya. Jadi saya akan menceritakan bagaimana feel saya menggunakan bor ini dan kenapa bor dolis ini lebih mahal dibandingkan bor Cina-Cina pada umumnya atau bor-bor lokal pada umumnya ya. Kalau dilihat harga, dia ini udah hampir menyaingi Ryu ya. Di Ryu itu kan kalau yang 20 volt itu sekitar 800-an ya, 800 ribuan ya. Kalau ini saya beli 770 ribu. Jadi udah hampir mirip lah ya. Cuman saya rasa sekarang setelah saya menggunakan bor ini selama 8 bulan terakhir ini, saya baru ngeh gitu loh. Oh, pantes harganya itu lebih mahal dibandingkan bor-bor yang lain. Seperti JLD ini kan meskipun dia sudah brushless dan fiturnya lengkap, tapi kalau dibandingkan harganya dengan dolis, lebih mahal dolis. JLD saya beli dengan harga 625, dolis saya beli dengan harga 770. Dari feel penggunaannya sendiri, saya rasa saya suka ya dengan dolis ini. Banyak pekerjaan kayu yang saya lakukan dan juga banyak bor yang saya punya, tapi yang paling sering saya gunakan untuk proyek-proyek kayu yang saya lakukan adalah dolis ini. Gak tahu kenapa ya. Saya ada beberapa bor seperti JLD, ada Makita, ada Stanley, tapi yang paling sering ya saya pakai dolis ini. Saya senang aja makanya. Kayaknya tenaganya itu pas ya, pas dari sisi tenaga juga pas, dari sisi torsi juga pas. Pada saat saya melubangi kayu menggunakan bor kipas atau hole saw, menggunakan dolis ini tidak ada masalah. Karena ya kita tahu sendiri ya, kalau melubangi kayu dengan mata bor kipas atau hole saw itu tidak penting RPM-nya harus kencang ya, tapi ya torsinya harus tinggi ya. Torsinya itu kekuatan putarannya itu. Jadi dia tidak macet-macet meskipun RPM tinggi, tapi kalau torsinya rendah, dia pasti akan macet ya. Pada saat mata bor itu masuk sudah hampir keseluruhan, sebelum kayunya itu berlubang, pasti ada sedikit macet-macet seperti yang kita tes kemarin di JLD. Yang pada saat saya bandingkan dengan Stanley, menggunakan mata bor kipas 1 inci itu kan ada sedikit macet-macet ya, ada sedikit berhenti-berhenti. Itu karena memang torsi dari JLD itu tidak sekuat dari Stanley yang kemarin ya. Kalau Stanley kan tidak ada macet-macet. Dan ini saya gunakan dolis, sama. Dia tidak ada macet-macet tuh untuk melubangi kayu menggunakan mata bor hole saw atau mata bor kipas. Makanya saya lebih senang menggunakan ini, lebih multifungsi ya. Terus dari sisi ergonomi sendiri ya, di tangan itu memang lebih enak dolis. Gak tahu ya, apa karena memang handle-nya ini kecil dan tangan saya kecil, jadi pas gitu ya, terasa pas. Dan juga dolis ini lebih lebih firm gitu loh. Kita kalau meletakkan itu lebih firm, lebih yakin gitu loh. Diletakkan karena mungkin kakinya ini lebar ya, ini kakinya kan lebar ya, bisa dilihat ya. Jadi kalau letakkan aja begini, jadi tinggal taruh, udah berdiri dia. Kalau yang lain mungkin kayak Makita kan, mungkin karena baterainya kecil ya, saya taruh tuh beberapa kali kalau sering jatuh sih, makanya saya jarang pakai Makita, saya sayang gitu loh. Dan seperti ini nih, ini enak juga sih firm. Tapi ini JLD ini enaknya pada saat kita masang mata bor yang besar ya, mata bor yang besar, pokoknya yang berat lah mata bornya itu. Ini akan condong ke depan begini nih, condong ke depan, jatuh ke depan begini, dan itu bisa membuat mata bornya rusak ya, menjadi tidak center lagi. Karena JLD ini berat di depan ya, dia nggak center, beratnya ini nggak center. Ini beratnya dia nggak center, dia cenderung jatuh ke depan begitu. Sedangkan pakai dolis ini beratnya itu center di tengah gitu loh, beratnya center di tengah. Makanya saya seneng nih, kalau pakai ini tinggal kalau kita buru-buru gitu kan, tinggal taruh aja, langsung berdiri. Terus untuk fitur-fitur yang dia berikan, itu memang ya pas ya, cukup, nggak berlebih juga nggak kurang.
ya sesuai lah dengan kebutuhan untuk pekerjaan-pekerjaan kayu. Seperti fitur torsi ini berguna sekali kan fitur torsi ini, apalagi teman-teman yang nggak mempunyai impact driver ya, kan ini bisa dijadikan untuk menyekrup juga. Dan ini enak ya, dipindahinnya tuh enak, smooth gitu loh, nggak seret gitu loh. Kalau teman-teman yang lain, teman-teman pernah nyoba bor Cina yang lain ya, pasti tahu lah kalau pada umumnya bor-bor Cina atau bor-bor lokal itu ininya sering seret ya, pemindahan torsinya itu sering seret gitu loh, susah untuk dipindahkan, dan juga sering nyangkut di percepatan ini nih, perpindahan percepatan ini loh, sering nyangkut ya. Ini gampang sekali dipindah-pindahkannya, itu gampang sekali, tidak ada nyangkut-nyangkut, enak ya. Mungkin ya memang pada saat dipindahkan di awal itu suaranya agak berisik, tapi setelah itu udah nggak ada yang mengganggu lagi, sudah enak ya. Terus ya fitur-fitur yang lainnya sangat membantu memang ya, seperti lampu yang lainnya udahlah, saya rasa sudah cukup lah untuk pekerjaan-pekerjaan kayu. Tapi jangan dipakai untuk ngebor tembok ya. Ini kalau temboknya mungkin dari Hubble mungkin bisa, tapi kalau temboknya dari batu bata atau beton ya jangan ya. Nanti kalau rusak dibilang lagi Dolis jelek ya kan. Ya digunakan sesuai dengan peruntukannya. Ini ya lebih ke kayu lah ya, untuk pekerjaan-pekerjaan kayu atau besi bisa untuk melubangi besi. Tapi kalau tembok harus ada impact hammer, hammer impactnya dong, baru digunakan untuk tembok. Jadi gunakan bor itu sesuai alat-alat yang nggak hanya bor, gunakan alat-alat itu sesuai dengan peruntukannya, jangan digunakan yang bukan untuk peruntukannya. Lalu kita bahas kenapa dia lebih mahal. Ini lebih mahal ya dibandingkan bor-bor Cina yang lain atau bor-bor lokal yang lain seperti JLD. Meskipun ini JLD fiturnya lebih lengkap daripada Dolis ini, tapi harganya lebih mahal Dolis. Itu kenapa? Saya rasa ya yang pertama build quality. Build quality dari Dolis ini nggak main-main ya. Ini saya rasa plastik yang dia berikan, terus finishingnya ini bagus Dolis. Terus baterainya memang juga, baterainya ini tahan lama ya. Meskipun kemarin saya tes untuk circular show BKS 18-nya AEG tidak bisa, ya saya rasa memang itu wajar karena memang diciptakan bukan peruntukannya, bukan untuk itu wajar ya. Untuk yang ini baterainya nggak ada komplain deh, kalau baterai saya nggak ada komplain. Nah terus lihat aja nih, ini boxnya Dolis ya, boxnya Dolis. Sebentar saya ambil boxnya JLD ya. Dan ini boxnya JLD, ini Dolis, ini JLD ya. Dari boxnya aja kita lihat ya, ini sudah. Kalau teman-teman beli JLD pasti dapat box yang langsung seperti ini, tidak ada lapisan kartonnya seperti ini lagi ya. Langsung aja yang seperti ini. Kita buka ya. Ini juga yang membuat jadi lebih mahal. Garansi 2 tahun ya. Ntar kita buka dalamnya. Ini Dolis. Dia emboss ya, emboss, terus ini emboss juga di sini. Ini emboss ya. Niat jualan gitu loh. Kalau JLD ini nggak ada, cuma stiker begini doang. Ya boxnya kualitasnya ya mungkin boxnya dari box kualitasnya saya rasa mirip lah ya, tapi lebih bagus Dolis. Kita lihat Dolis sendiri ya, after salesnya ya. Dia ada kartu garansi loh teman-teman. Dan garansinya ini alamatnya ada di belakang. Ya. Dan dari buku panduannya memang sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak buku panduan yang berbeda bentuk bornya, beda lagi bentuk di buku panduan. Seperti JLD kita buka ya. Ini JLD ya. JLD ini buku panduan doang, nggak ada garansi. Jadi wajar kalau lebih mahal ya, after salesnya. Kalau rusak, teman-teman tuh kalau beli Dolis langsung aja ke service centernya. Ada beberapa kota kok itu, kota-kota besar ya pasti sudah ada lah ya, kota besar seperti Medan, Jakarta. Terus saya lihat lagi ya, ada beberapa kota besar. Nanti kalau teman-teman pengen lebih firm lagi, lebih yakin lagi, silakan dicek aja di di internet ya, cari aja service center Dolis. Dan kalau teman-teman beli JLD, teman-teman nggak akan mendapatkan garansi. Jadi kalau teman-teman beli di penjual yang nakal, penjual yang memang nggak bener gitu loh, penjual yang memang nggak punya etika, barang rusak pun dikirim ke Anda itu. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, Anda terima risiko sendiri gitu loh, nggak bisa ngelapor lagi ke polisi kali ya, nggak bisa ngeklaim garansi kemana-mana, ya udah ditanggung sendiri.
seperti itu. Jadi ya wajar aja ya, meskipun JLD memberikan harga yang lebih murah dengan fitur yang lebih wah dibandingkan Dolis, tapi harganya lebih murah daripada Dolis, itu wajar menurut saya. Itu after sales-nya ya. Setelah kita beli suatu barang, kalau rusak kita mau bawa kemana kalau nggak ada service centernya? Sedangkan Dolis itu ada. Jadi kalau garansi kalau Power Tools itu berani memberikan garansi 2 tahun, saya rasa dia dalam pembuatan produknya itu tidak main-main ya, karena dia berani memberikan garansi 2 tahun itu, dan service centernya memang ada, alamatnya dia berikan. Jadi mungkin itu aja ya cerita-cerita Power Tools kali ini. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar, kalau saya ada waktu insya Allah saya jawab. Kalau ada kritik dan saran juga silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau suka dengan video seperti ini silakan like, kalau tidak suka juga tidak apa-apa. Jangan lupa subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.